Anda masih di Dialog Nusantara Petang, pemirsa. Kita masih membahas mengenai bagaimana tindakan dan juga bagaimana rumah sakit swasta di Bekasi menyikapi dengan banyaknya pasien positif COVID-19 saat ini dengan Dr. Eko. Dr. Eko itu tadi dokter mengatakan bahwa ada 3 hal esensial, yakni sarana dan prasarana, kemudian juga sumber daya manusia dan juga finansial. Nah, untuk finansial sendiri bagaimana dengan kondisi finansial di rumah sakit swasta yang tentunya pasti akan berdampak terhadap pelayanan kepada pasien. Sementara kita tahu saat ini sedang COVID-19 yang juga memukul perekonomian Indonesia. Ya, eh, sumber daya finansial ini memang kita butuhkan untuk di rumah sakit, untuk menjadikan investasi di rumah sakit kita mau seperti apa. Rumah sakit saat ini dengan adanya COVID, kita saya mau cerita dari sini dulu deh. Kapasitas satu rumah sakit katakanlah ada 100 tempat tidur. Nah, dari 100 tempat tidur itu tidak semuanya kita pakai untuk menerima pasien COVID. Ya, kita alokasikan sesuai dengan kemampuan rumah sakit masing-masing. Ada yang mengalokasikan hanya 10 tempat tidur, ada yang mengalokasikan hanya 5 tempat tidur, ada yang mengalokasikan sampai 50 tempat tidur. Ada ketentuannya itu, Dok, berapa persen yang diberikan kepada pasien positif COVID-19? Tidak ada ketentuannya, tapi itu menjadi menjadi pertimbangan masing-masing rumah sakit sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Karena yang dibutuhkan adalah ruang isolasi. Nah, ruang isolasi di masing-masing rumah sakit itu tidak sama jumlahnya saat awal-awal itu. Nah, untuk menjadikan sebuah ruangan perawatan biasa menjadi ruang isolasi itu membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Ada satu yang menjadi kewajiban ketika kita membuat ruang isolasi untuk pasien COVID, adanya HEPA filter. HEPA filter ini menjadi standar ketika kita melakukan perawatan pasien COVID di ruang isolasi. Jadi ruang isolasinya ada sebuah filter udara yang kita saring situ dengan HEPA filter namanya. Itu kita mesti sediakan. Nah, investasi itu tidak murah. Nah, kemudian di sisi lain kita masih berharap dari sisa kapasitas daya tampung yang tidak merawat COVID dari pasien-pasien non-COVID tentunya. Nah, ini yang roda kehidupan rumah sakit secara bisnis kita harapkan bisa berputar. Tapi faktanya ternyata sejak pandemi itu kita mengalami penurunan kunjungan dari pasien non-COVID sebanyak 50-70% dari masing-masing rumah sakit, data beda-beda. Jadi otomatis secara keseluruhan omset atau revenue rumah sakit dari pasien non-COVID itu anjlok 70%. Dan ini sangat-sangat mengganggu kelancaran dari bisnis rumah sakit itu sendiri. Dampaknya terhadap pelayanan pasien bagaimana, Dok? Iya, akhirnya kita tidak bisa tidak bisa sebetulnya kita menyiapkan, kita siap merawat pasien atau kita siap menerima pasien-pasien jika yang pasien non-COVID ini butuh layanan rumah sakit. Saya juga mau sampaikan begini, pasien kan takut nih ke rumah sakit. Iya. Mereka berpikir wah rumah sakit jadinya banyak COVID kan gitu ya, saya bisa ketularan di rumah sakit. Gitu. Padahal tempat paling aman saat ini yang saya tahu adalah rumah sakit. Karena apa, rumah sakit bukan paling aman dari ini ya, nggak ada COVID-nya. Ada COVID, tapi kami di rumah sakit itu punya protokol untuk menjadikan area lingkungan rumah sakit itu menjadi resikonya rendah sekali untuk menjadi penularan ke pengunjung di rumah sakit. Bandingkan dengan di pasar, bandingkan dengan di kafe, bandingkan dengan di warung-warung yang mungkin mereka tidak mampu melakukan kendali resiko penularan COVID di tempatnya masing-masing. Begitu. Nah, pelayanan apakah terganggu? Sebetulnya kita siap, kita tidak terganggu. Nah, tapi menjadi terganggu ketika dokternya tidak ada yang dikerjakan saat itu. Wah, saya mau ngapain? Pasiennya tidak ada, gitu kan. Nah, akhirnya kita gimana caranya bisa membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat biar bisa menjangkau tenaga medis kita. Ada yang dengan telekonsultasi, ada yang dengan telemedicine. Nah, itu kita upayakan terus berjalan. Memangnya saat ini seperti itu, Dok, keadaannya dengan banyaknya pasien ataupun masyarakat yang takut ke rumah sakit malah justru menurunkan tingkat pasien untuk hadir ke rumah sakit memeriksakan diri. Ya, betul. Jadi behavior-nya sudah berubah nih. Yang tadinya dia batuk pilek sedikit, saya ada asuransi, saya ada BPJS, ada JKN gitu ya, saya ke rumah sakit saya ke dokter gitu ya. Sekarang cuma batuk pilek doang, saya nggak usah ke rumah sakit, saya takut COVID. Udah terbalik gitu. Ini nyeri-nyeri perut biasa nih, kayaknya saya minum obat biasa aja dulu. Dan ternyata nyeri perutnya itu sesuatu tanda kegawatan.
Nah, itu yang kita juga coba edukasi ke masyarakat. Untuk kondisi-kondisi tertentu, sebaiknya masyarakat tetap memeriksakan dirinya ke rumah sakit. Karena gejala nyeri ringan saja, kalau misalnya tidak kita cek lebih lanjut, itu boleh jadi ada tanda kedaruratan di sana. Baik, kita kembali dengan kondisi di mana rumah sakit swasta, khususnya di Kota Bekasi saat ini cukup kewalahan menangani pasien positif COVID-19. Nah, ini apa saja upaya-upaya dari asosiasi mungkin untuk mengatasi hal ini? Ya, kami sudah koordinasi antar rumah sakit juga, kami selalu komunikasi gitu ya, apa yang menjadi kebutuhan rumah sakit swasta untuk melayani pasiennya. Sampai sejauh ini kami masih mampu mengatasi permasalahan itu sesuai dengan kemampuan yang ada. Jika misalnya pasien itu tidak tertampung di satu rumah sakit, kami langsung segera komunikasi dengan rumah sakit lainnya di Kota Bekasi. Siapa yang punya ICU kosong, siapa yang punya kamar kosong, kita kirim ke sana. Itu sudah kita upayakan. Jadi upaya mandiri kita sudah lakukan juga. Nah, yang berikutnya kami juga sudah komunikasikan ini dengan Dinas Kesehatan. Jadi setiap hari kami memberikan laporan-laporan perkembangan angka kunjungan pasien COVID di masing-masing rumah sakit setiap hari, dan itu diupdate pagi dan sore, sehingga kami memiliki keyakinan pun pemerintah Kota Bekasi sudah mengantisipasi dengan melihat pergerakan data-data tersebut. Dan saat ini memang disadari bahwa kebutuhan akan isolasi semakin tinggi, makanya pemerintah Kota Bekasi membuat tambahan kapasitas daya tampung di GOR. Nah, untuk ICU ini belum ada solusinya selain kita memang harus menambah, tapi ada paradoks di sini. Kita tambah ICU isolasi, alatnya kita adakan, kita dapat sumbangan atau entah apa itu, tapi paradoks berikutnya adalah kita kesulitan mengadakan tenaga kesehatannya. Ruangannya ada, tapi yang rawat nggak ada. Nah, ini juga menjadi masalah juga. Iya, kalau tidak salah ada juga usulan untuk memberikan ruangan dengan atau mengadakan ruangan dengan kontainer-kontainer seperti itu, Dok. Itu merupakan usul yang cukup baik atau bagaimana menurut Anda? Yes, itu bisa jadi sebuah solusi. Apapun sekarang solusinya itu kita akan lakukan. Yang possible menurut kita harusnya kita lakukan. Nah, termasuk juga ada usulan bagaimana jika sekolah-sekolah yang sekarang kosong dijadikan tempat penampungan pasien-pasien COVID untuk isolasi mandiri. Kan begitu. Jadi sekolah-sekolah di masing-masing kecamatan dipilih satu, kita jadikan tempat penampungan untuk pasien-pasien COVID. Di sekolah itu lengkap, ada kelasnya, kemudian ada kamar mandinya, ada lapangannya buat mereka olahraga, dan masyarakat yang mau membantu mereka terpusat di satu sekolah itu, jadi bisa kita lakukan. Itu pun bisa kita lakukan. Cuma satu hal yang perlu saya sampaikan tadi itu, paradoksnya adalah ketika kita mampu mengadakan itu, tapi kita mesti pikirkan sumber daya manusia tadi itu, yang kita belum bisa cari gantinya. Nggak ada yang jual dokter di sana-sana, nggak ada yang jual perawat gitu ya. Dan sekolahnya itu cukup panjang menjadikan tenaga kesehatan menjadi ahli untuk bisa melakukan perawatan di ICU isolasi. Ini kekurangannya karena memang tidak ada dari awal atau karena banyak sekali yang akhirnya korban yang berjatuhan begitu karena terpapar positif COVID-19 juga? Yes, dua hal itu. Yang pertama, karena memang sejak awal rumah sakit itu diwajibkan memiliki ruang intensive care itu 5% dari jumlah keseluruhan tempat tidur yang ada di rumah sakit. Katakanlah satu rumah sakit ada 100 tempat tidur, maka mereka berkewajiban menyediakan 5% dari kapasitas totalnya. Jadi sekitar 5 tempat tidur dari 100 tempat tidur. Nah, sejak awal kan kita menyiapkan kebutuhannya berdasarkan itu saja tenaganya. Nah, sekarang ternyata kebutuhannya semakin banyak. Nah, kita mau adain nih ICU-nya. Oke, berarti kan kalau kondisi normal saja, orangnya mesti kita tambah juga dong. Kan begitu. Nah, ini di kondisinya menjadi tidak normal karena kita butuh nambah, tapi di satu sisi yang ada sekarang tenaganya juga berkurang. Jadi dua hal ini menjadi penyebabnya ketika kita ngomongin soal isu sumber daya manusia menjadi kendala saat ini. Baik, terakhir Dok, apa usulannya untuk pemerintah untuk bisa membantu rumah sakit swasta di Indonesia yang juga khususnya di Bekasi untuk bisa memberikan penanganan maksimal terhadap pasien positif COVID-19? Oke, saya melihat ada dari sisi hulu dan hilir, gitu ya. Kami bekerja di hilir rumah sakit, kami menangani kasus di hilir. Angkanya kasus yang tinggi itu kami yang mengatasi ketika masyarakat butuh rumah sakit.
Tapi di hulu itu ya akan menjadi perhatian juga seharusnya oleh kita bersama, karena kami di hilir ini bebannya sekarang sangat tinggi, dan jika tidak ada suatu kebijakan yang sangat tegas di hulu gitu ya, ini di hilir akan terus kewalahan dan akhirnya kami bisa kolaps. Itu masyarakat akan semakin tinggi kasusnya, nggak ada yang bisa tangani lagi, tidak ada yang bisa ngobatin, ya akhirnya kita ya chaos gitu ya. Industri rumah sakit, industri kesehatan kolaps gitu. Nah, maka di hulu ini perlu ada satu kejelasan atau ketegasan dari program-program yang dibuat oleh pemerintah. Ini kan urusannya pemerintah. Nah, kalau boleh saran gitu ya, kebijakan di hulu itu tujuannya kan mengurangi angka COVID di hilirnya menjadi terkendali atau paling tidak tambah tinggi, kan begitu. Dan semakin rendah seharusnya. Nah, yang pertama caranya bisa dengan lockdown atau PSBB. Kalau ini tidak menjadi pilihan, maka yang kedua ya gimana caranya mengendalikan masyarakat, behavior masyarakat di sektor-sektor dua hal, sektor formal dan sektor informal. Sekarang saya lihat itu protokol itu dibuat hanya efektif di sektor formal, gitu. Protokol yang dibuat di sektor formal saja kita ketemu klaster baru, klaster perkantoran. Sektor formal ini saya maksud orang kantor, di mall, gitu ya, di instansi pemerintah, di pemerintahan. Nah, sektor non formal ini para ojek online, penjajah makanan di pasar, penjajah makanan pinggir jalan, ini nggak ada yang mengendalikan sektor ini. Nah, justru 70% itu kita lolosnya di sektor non formal. Jadi itu yang perlu ditekankan pengawasannya di sektor informal ini ya, Dok? Non formal, yes. Komunikasi lebih asertif pada mereka, tegakkan aturan. Nah, kemudian dari sisi lain, tadi kalau boleh di sisi hilir ini kami dapat bantuan 3 sumber daya esensial tadi, gitu, untuk memperkuat di hilir. Baik, Dr. Eko Nugroho, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Nusantara Petang dan juga sampaikan terima kasih kami kepada tenaga-tenaga kesehatan yang sudah memberikan pelayanan yang maksimal untuk kami semua. Baik, terima kasih, sama-sama. Selamat sore.